Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Musanni rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi fi darini amin. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qala, dan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, inna rajula la yakhruju min manzilihi, sesungguhnya seorang laki-laki sungguh dia keluar dari rumahnya, wa alaihi minazunubi, dan atasnya ada dosa-dosa, mislu jabali tihamata, seperti gunung Tihama. Itu gunung Tihama, satu daerah di pesisir di Arabia, di pesisir Laut Merah. Tihama asal kata tahama, artinya sangat panas, sangat tenang. Udara di sana enggak berhembus. Gimana rasanya tuh? Udara enggak berhembus, sangat terik, panas matahari. Panas betul. Udara berhembus aja panas, bagaimana kalau enggak berhembus? Di daerah Tihama. Faiza sami'al ilma, maka apabila dia mendengar ilmu, khafallaha, dia takut kepada Allah. Ada seorang laki-laki yang tinggal di daerah sana. Wastarja'a min zunubi, dan dia kembali daripada dosa-dosanya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayansaribu ila manzili, lalu dia berpaling pulang ke rumahnya. Walaysa alaihi zanbun, dan tidak ada atasnya dosa, sudah bertaubat. Fala tufariku, maka oleh karena itu kata Sayyidina Umar, janganlah kalian meninggalkan majalisal ulama, majelis-majelis ulama. Jangan kalian tinggalkan majelis-majelis ulama. Duduk di majelisnya, dengarkan ucapannya, perhatikan nasihat-nasihatnya. Kenapa? Fa innallaha lam yakhluq ala wajhil ardi akrama min majlisihim, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menciptakan di atas muka bumi ini lebih mulia daripada majlis mereka. Jadi majlis ulama itu majlis yang paling mulia daripada majlis-majlis yang lainnya. Enggak ada yang lebih mulia daripada majlis ilmu, enggak ada yang lebih mulia daripada majlis ulama. Jadi jangan sampai enggak hadir di majlisnya. Perhatikan dengan seksama, renungkan apa yang terlontarkan dari mulutnya. Bukan hanya kita aja, keluarga kita pun begitu. Kita suruh anak kita, ya, adik kita, keluarga kita, supaya ngaji, duduk di majelis ulama. Qala ba'duhum, berkata oleh sebagian mereka para ulama, walau lam yakun lihuduri majlisil ulama, lihuduri majlisil ilmi manfaatun siwa nazari ila wajhil alimi, lakana wajibu ala al-akili ayarghaba fi'i
walau lam yakun, kalaulah tidak ada lihuduri majlisil ilmi manfaatun, bagi hadir di majlis ilmu kalau enggak ada manfaatnya, kalaulah tidak ada manfaatnya hadir di majlis ilmu, manfaatnya siwa nazari ila wajil alimi, cuma ya, selain menatap, memperhatikan kepada wajah orang alim itu, guru kita perhatiin, ulama kita perhatiin, dia lagi ngajar kita perhatiin, cuma itu doang. Cuma itu doang umpama, enggak ada lagi. Jadi kata beliau, andai kata tidak ada kemanfaatan bagi hadir di majelis ilmu selain menatap aja kepada wajahnya orang alim, itu doang, menatap. Guru kita lagi ngajar, kita tatap wajahnya, kita perhatikan wajahnya. Para ulama lagi ngajar, kita perhatikan wajahnya. Begitulah memang kita kalau ngaji, adabnya begitu. Nanti kalau udah rapi baru kita tundukkan mata kita. Kalau lagi ngaji kita tatap, lalu siapkan pena kita untuk menulis apa yang terucapkan. Kita bungsal dengan pena, kita perhatikan dengan seksama. Jangan lagi ngaji nunduk aja, kirain ngapain khusyuk banget, lagi bobo. Udah rapi, angkat kepala, seger. Kenapa bisa begitu? Jadi kalau lagi guru lagi ngajar, perhatiin, tatap wajahnya. Ntar kalau udah rapi, baru tundukkan kepala kita. Kenapa? Ini andai kata tidak ada kemanfaatan hadir di majelis ilmu selain manfaatnya itu menatap, memperhatikan kepada wajah orang alim itu, la kanal wajibu 'alal akil ayarghaba fi'i, niscaya yang wajib atas orang yang berakal adalah dia gemar, dia suka padanya. Walaupun cuma itu doang, maka wajib dia gemar, dia senang, gak boleh enggak. Fakaifa, maka bagaimana, betapa, waqad aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ulama maqama nafsi. Bagaimana, padahal sungguh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menempatkan ulama di maqam diri beliau. Bahasa kita, betapa enggak cuma ngelihat kemanfaatannya, cuma kemanfaatan ilmu cuma melihat wajah orang alim lagi ngajar. Jadi kalau kita lagi ngaji, wajah ya, murid-murid itu semuanya hendaknya menatap kepada gurunya. Dia tatap dengan seksama, dia pegang penanya, dia tulis apa yang diucapkannya, jangan sampai terlewatkan. Begitu, jangan sampai terlewatkan. Karena sesungguhnya tidak ada yang berbuat di alam semesta ini, tidak ada pun yang menggerakkan mulut siapa aja, termasuk mulut seorang ulama, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan. Karena ketika suatu ilmu dilontarkan, ilmu itu manfaat, lalu kita menerimanya dengan penuh keikhlasan, yang melontarkan penuh keikhlasan, yang memberikan penuh keikhlasan, lalu kita menangkapnya dengan penuh keikhlasan, insyaallah ilmunya manfaat.
Tapi kalau umpama gurunya saja, muridnya enggak memperhatikan, bahkan dia merasa sombong, merasa gue udah bisa, ini mah gue udah sering denger yang begini, gue bobo aja dah, maka ilmunya enggak jadi manfaat. Berapa banyak orang udah ngaji, udah sering ngaji, sama satu guru ini masalah yang udah sering dia dengarkan, tapi dengan satu guru ini masuk meresap ke dalam jiwanya. Sama yang lain biasa aja, tapi yang sama beliau ini masuk dalam jiwanya. Padahal ilmu itu sudah sering dia dengarkan, tapi biasa-biasa aja. Tapi kenapa dengan ulama ini itu masuk ilmu ke dalam lubuk sanubariknya yang paling dalam. Kemudian kata beliau, faqala man zara aliman faka'anna mazarani. Siapa saja yang berziarah kepada orang alim, faka'anna mazarani, maka sungguh dia telah berziarah kepadaku. Wa man safaha aliman, dan siapa saja yang berjabat tangan kepada orang alim, faka'anna masafahani, maka seakan-akan dia berjabat tangan kepadaku. Wa man jalasa aliman, maka siapa saja dan siapa saja yang duduk-duduk kepada orang alim, faka'annama jalasani, maka seakan-akan dia duduk-duduk bersamaku. Wa man jalasani, dan siapa saja yang duduk bersamaku, fi dunya, di dunia, ajlasahullahu ta'ala ma'i yaumal qiyamati fil jannati, maka Allah Ta'ala dudukkan dia bersamaku kelak nanti hari kiamat di surga. Masya Allah. Ini beliau lagi menerangkan tentang kemuliaan ulama. Betapa enggak, kata beliau, betapa enggak cuma menatap wajah mukanya itu memberikan kemanfaatan, andai kata kemanfaatan ilmu, kemanfaatan hadir di majelis ilmu cuma itu doang, maka kita wajib gemar duduk di majelis ilmu. Andai kata, tapi kemanfaatan duduk di majelis ilmu banyak sekali. Bahkan dalam Ihya Ulumuddin, andai kata kita sembahyang 1000 rakaat di rumah, kita duduk ngaji kayak begini, lebih baik kita duduk ngaji kayak begini daripada sholat sunat 1000 rakaat di rumah. Masya Allah. Perhatiin kalau lagi kita ngaji, perhatiin, jangan ada yang ngumpet, apalagi ngumpet nunduk sambil ngimpi. Ya, ngumpet nunduk sambil ngimpi, mengalir lahar dari sini. Perhatiin, tatap wajahnya, jangan ada yang ngumpet di sana, yang pojok. Ini kan ratusan orang nih, ngumpet, jangan ngumpet. Berlomba, siapkan venanya, begini, berlomba. Bila mana kita perhatian dengan ilmu Allah, Allah akan 10 kali lipat perhatiannya daripada kita. Tapi kalau kitanya cuek, enggak perhatian, maka Allah bagaimana kita? Ana inna zanni abdi bi. Ini adalah dorongan yang sangat kuat buat kita. Biar apa? Menuntut ilmu dan perhatian dengan ilmu. Jangan sampai kita enggak perhatian. Siapin semuanya, siapin. Jangan ada yang lengah. Duduk di depan,
berlomba di depan, jangan berlomba di belakang. Iya, berlomba di belakang, cari tempat yang anget, ya. Di pojokan, senderan. Kipas angin enak banget tuh, adem banget. Lama-lama pules. Jangan. Jadi kalau ngaji itu berlomba di depan. Begitu kalau ngaji, bukan berlomba di belakang. Kayak kita sholat berlomba di shop yang terdepan. Andai kata kita tahu keutamaan shop di depan, ya, diundi masih kita lakonin itu. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.